Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur pada hari ini kita dapat kembali berdoa bersama-sama dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Tak terasa Bapak Ibu, kita sudah dari penghujung tahun 2020. Mari saat ini Bapak Ibu sekalian, kita mengambil waktu untuk memuji Tuhan, berdoa bersama-sama, mengingat akan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita selama khususnya tahun 2020, tahun yang luar biasa yang kita alami bersama-sama. Tapi saya teringat akan firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 23 yang berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, besar setiamu. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Dan kita mau mengatakan, Tuhan besar setiamu ya Tuhan. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu yang Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh besar anugerah Tuhan. Musim boleh berganti dalam hidup kita. Musim apapun, baik maupun buruk. Tapi kita bersyukur buat setiap rahmat Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu kita mengambil waktu untuk berdoa. Mengucap syukur saja Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di tahun 2020 ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan untuk gereja Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Kita tahu tahun ini bukan tahun yang mudah bagi kita semua Bapak Ibu. Namun kita bersyukur kalau kita sampai di hari ini Bapak Ibu, di penghujung tahun 2020, kita bisa menengok belakang dan melihat betapa baiknya Tuhan memimpin kita, menguatkan kita sampai hari ini. Mari kita mengucap syukur bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau kami melihat ke belakang sepanjang tahun 2020, bukanlah tahun yang mudah bagi kami semua ya Tuhan. Tapi kami mengucap syukur kalau Tuhan menyertai kami. Tuhan memimpin kami, Tuhan memberi kekuatan kepada kami sampai kami boleh berdiri sampai hari ini. Di penghujung tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Dan terkhusus juga buat gereja-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Melainkan di tengah pandemi ini bukan hal yang mudah, tapi Tuhan memimpin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap majelis yang ada. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan, aktivis
Semuanya Tuhan yang terlibat dalam melayani juga dalam tahun ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita berdoa juga Bapak Ibu. Kita mau bersyukur untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk usaha, dan semua hal yang Tuhan berikan pada tahun ini. Kalau kita melihat mereka, Tuhan beri kekuatan, kesehatan sampai hari ini. Usaha walaupun mungkin tidak mudah, pekerjaan, tapi kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan. Mari kita sekali lagi mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan ini. Bapa di surga, kami sekali lagi mengucap syukur ya Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan. Mungkin ada dari mereka yang kurang baik secara fisik ya Tuhan, atau mungkin secara mental mereka juga kelelahan ya Tuhan. Tapi kami mengucap syukur untuk setiap mereka yang Tuhan berikan bagi kami. Mungkin ada dari kami Tuhan yang mengalami kedukaan, kehilangan anggota keluarga di tahun ini Tuhan. Tapi kami mengucap syukur Tuhan beri kami kekuatan dan penghiburan sampai hari ini ya Tuhan. Kami juga melihat bagaimana usaha, pekerjaan tidak mudah tahun ini. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, kalau Tuhan masih menopang kami sampai hari ini. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang melimpah pada tahun ini. Terutama berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sekali lagi mengucap syukur. Nyatakan besar anugerah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sekali kita menyatakan besar setiamu, besar setiamu ya Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Amin. Bapak Ibu, sekali kita mau berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Tidak terasa 2 hari lagi kita akan masuk tahun 2021 Bapak Ibu. Mari saat ini kita berdoa bersama-sama masa pergantian tahun ini agar boleh dilakukan oleh segenap masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia dengan baik. Kita doakan keamanan, kesejahteraan bagi bangsa kita. Agar masyarakat juga diberikan awareness, berikan hikmat di dalam merayakan pergantian tahun ini. Tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatannya. Agar Indonesia boleh dalam keadaan yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama untuk masa pergantian tahun ini boleh dimaknai dengan baik. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, tanpa terasa ya Tuhan, 2 hari lagi kami akan masuk tahun 2021. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap acara-acara yang direncanakan untuk diadakan pada pergantian tahun ini ya Tuhan. Kiranya setiap acara, setiap rencana-rencana dilakukan ini Tuhan boleh diberikan setiap umat-Mu Tuhan, setiap masyarakat Indonesia khususnya juga diberikan hikmat bagaimana mengelola setiap acara, setiap rencana-rencana, mungkin kumpul keluarga ataupun juga dengan hikmat daripada Tuhan. Ya Tuhan, berikan awareness, berikan kewaspadaan juga ya Tuhan, agar setiap protokol kesehatan boleh tetap dilakukan ya Tuhan, agar tetap menjaga kesehatan bersama ya Tuhan. Kami berdoa, mohon hikmat Tuhan juga berkati aparat negara ya Tuhan yang mengawal situasi ini. Tuhan berikan hikmat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga mohon pimpinan Tuhan untuk kita semuanya, untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kita mohon Tuhan berikan kita hikmat, bagaimana kita membuat rencana-rencana ke depan, bagaimana kita mengelola setiap hal yang Tuhan percayakan untuk kita memasuki tahun 2021. Tak lupa kita juga berdoa untuk pemerintahan kita, untuk masuk ke tahun 2021 ini dengan hikmat daripada Tuhan. Dan juga gak lupa kita berdoa untuk gereja Tuhan. Tuhan biar berikan hikmat bagaimana bisa melayani di tengah-tengah situasi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa sekali lagi. Tuhan, memasuki tahun 2021, beri kami semua umat-Mu hikmat ya Tuhan daripada Tuhan. Untuk kami tahu bagaimana kami memasuki tahun 2021 ini dengan pimpinan daripada Tuhan. Tuhan, kami meletakkan setiap rencana kami, setiap harapan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tuhan, kami mohon kekuatan pimpinan-Mu ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, untuk pemerintah kami ya Tuhan khususnya. Ya Tuhan juga berhikmat bagaimana mengelola segala sesuatunya untuk masuk tahun 2021 ini ya Tuhan. Gak lupa juga untuk gereja Tuhan, untuk hamba Tuhan, penatua ya Tuhan, para aktivis semuanya Tuhan, pengurus yang ada. Tuhan juga berhikmat bagaimana merencanakan untuk masuk ke 2021 ini. Biar Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi, agenda Tuhan yang terjadi. Hanya Tuhan pegang tangan kami dan jangan lepaskan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, mari saat ini kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita berdoa di hadapannya, menaikkan pergumulan Bapak Ibu masing-masing. Apa yang menjadi kesesakan dalam hati Bapak Ibu, menjadi hal-hal yang Bapak Ibu rindukan untuk didoakan. Mari saat ini mengambil waktu untuk berdoa, pergumulan Bapak Ibu secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ini doa kami, isi hati kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang peduli akan setiap kami ya Tuhan. Allah yang menguasai hari esok kami ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi kita mau naikkan syukur pada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersyukur pada Bapa kita yang baik. Bapa yang mengerti setiap pergumulan kita. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
disampaikan oleh Lase Erik. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh sama-sama juga kembali di dalam kebaktian doa untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita baru saja memuji Tuhan dan juga kita sudah menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari saat ini, kalau sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa kembali. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih kalau kami boleh ada di penghujung tahun ini ya Tuhan, tahun 2020 ya Tuhan. Semata-mata hanya karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami ya Bapa. Terima kasih juga untuk undangan-Mu ya Tuhan di dalam kebaktian doa pada malam hari ini ya Tuhan. Sebentar kalau kami sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang akan sama-sama kami renungkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Keluaran 13, ayatnya ke-17 sampai dengan ayatnya ke-22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari, dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam, dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seandainya Bapak Ibu Saudara akan pergi ke satu tempat tujuan, kemana saja? Entahkah itu pulang ke rumah mungkin, ke tempat wisata, atau mungkin ya kemana saja. Seandainya Bapak Ibu Saudara akan pergi ke satu tempat, ke satu tujuan itu, jalan manakah yang akan Bapak Ibu Saudara pilih? Saya memberikan dua pilihan. Apakah jalan yang memutar, jalan yang lebih jauh, ataukah jalan yang lebih pendek, jalan pintas? Nah, seandainya pertanyaan ini saya ajukan kepada kita semua, kok saya sangat yakin ya kalau jawaban dari hampir semua kita, umumnya kita akan cenderung untuk memilih jalan yang lebih pendek atau jalan pintas dibandingkan dengan jalan memutar, jalan yang lebih jauh. Karena dengan jalan pintas dan lebih cepat, kita akan menghemat waktu, menghemat biaya, dan juga menghemat tenaga pastinya. Bahkan waktu kita minta bantuan dari aplikasi Google Maps misalnya, ketika kita ketik satu tempat tujuan, tempat yang akan kita tuju, maka Google secara otomatis akan memberikan arahan yang tercepat yang dapat dituju. Seandainya di jalan tercepat itu ada kendala, misalnya macet, maka Google Maps akan secara otomatis dia menawarkan biasanya jalur alternatif jikalau ada, untuk sampai kita dapat ke tempat tujuan kita dengan cepat. Ya, tapi mungkin ada juga tetap orang-orang yang memilih jalan memutar, walaupun dia sudah tahu misalnya ada jalan yang lebih cepat untuk tiba ke tempat tujuan yang dia mau capai. Ya misalnya orang-orang yang sedang berpacaran, orang-orang yang sedang jatuh cinta, yang sedang merasa kalau dunia ini serasa milik mereka berdua. Mereka mungkin akan lebih memilih untuk lewat jalan yang memutar, Bapak Ibu Saudara. Jalan yang lebih jauh, supaya bisa lebih berlama-lama dengan pacarnya. Sebelum akhirnya
si pria biasanya mengantarkan pacarnya kembali ke rumah. Nah, malah kalau bisa ya, dia akan memilih jalan memutar yang paling jauh, biar bisa lebih lama lagi bersama pacarnya, biar nggak cepet-cepet pisah. Ya untuk golongan yang ini mungkin pengecualian ya Bapak Ibu Saudara. Nah mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang pernah punya pengalaman seperti ini. Saya juga ada pengalaman itu dulu Bapak Ibu Saudara. Nah tapi saya rasa umumnya kita akan memilih jalan pintas dibandingkan dengan jalan yang memutar. Dan sepertinya sekali lagi hampir tidak ada orang yang sebenarnya mau mengambil jalan yang memutar atau lebih panjang. Seandainya dia tahu ada jalan pintas, jalan yang lebih cepat, dengan melewati jalan itu dia bisa sampai ke tempat tujuan dengan lebih cepat. Saya dan Yulia juga adalah orang-orang sebenarnya yang sangat suka traveling, Bapak Ibu Saudara, khususnya traveling melalui jalan darat. Nah, ketika kami studi di Malang, kami kadang suka bolak-balik Bapak Ibu, Jakarta Malang, dari Malang ke Jakarta, terus dari Jakarta balik ke Malang. Nah, sebelum jalur tol Trans Jawa itu jadi, waktu tempuh yang kami lalui ketika lewat misalnya Jakarta ke Malang, itu dulu kurang lebih 20 jam, Bapak Ibu Saudara. Hampir seharian. Makanya setiap perjalanan itu, entah ke Jakarta, ke Malang, atau dari Malang ke Jakarta, kami pasti akan berhenti di satu kota, entah itu di Semarang atau di kota Solo, untuk kami menginap. Nah jujur aja Bapak Ibu Saudara, meskipun kami suka traveling lewat jalan darat, perjalanan itu sangat melelahkan. Mungkin ya senangnya sekitar sekian jam aja, beberapa jam awal aja. Sesudah itu yang ada adalah biasanya ngedumel, marah-marah. Kok lama banget ya, kok nggak sampai-sampai ya? Ya itu karena kami ingin segera sampai ke hotel untuk istirahat, karena capek. Dan kalau udah sampai di hotel, biasanya udah nggak banyak hal yang bisa kami lakukan Bapak Ibu Saudara. Paling kami segera pesan makan, terus tidur. Nggak bisa jalan-jalan di kota itu, nggak bisa kulineran. Karena bangunnya kami juga harus pagi-pagi untuk melanjutkan perjalanan lagi, karena kami nggak mau tiba di Malang atau di Jakarta dalam kondisi matahari sudah terbenam. Nah, ketika tol Trans Jawa itu jadi Bapak Ibu Saudara, terima kasih kepada Bapak Presiden tercinta dan timnya, ya ketika tol Trans Jawa itu jadi, itu kami seperti menemukan harta karun Bapak Ibu Saudara. Perasaan kami itu senang banget. Buat kami yang suka traveling lewat jalan darat, keberadaan tol Trans Jawa itu sangat menolong kami. Perjalanan yang biasanya ditempuh hampir 20 jam dan wajib untuk menginap, dengan adanya jalur tol Trans Jawa kami bisa tempuh hanya dalam waktu 10-12 jam saja, setengahnya. Jadi kami bisa lebih santai jalannya, nggak buru-buru. Bahkan kami bisa singgah dulu ke kota demi kota, misalnya ke Semarang atau ke Solo, tapi bukan untuk istirahat aja, kami bisa kulineran dulu, bisa jalan-jalan dulu. Bahkan ya kalau mau menginap ya nggak apa-apa juga, tapi kami sudah bisa menikmati kota Solo dan Semarang, bisa kulineran dulu. Perjalanan jadi jauh lebih menyenangkan dengan adanya jalan yang lebih cepat ini. Nah kalau ditanya apakah kami mau kembali lagi ke jalan yang memutar daripada lewat jalur tol Trans Jawa, maka dengan yakin saya dan Yulia pasti akan menjawab, enggak mau. Karena membayangkannya aja sudah sangat melelahkan Bapak Ibu Saudara. Nah maka dari itu, umumnya, saya mau katakan, umumnya orang akan cenderung untuk mengambil jalan pintas dibandingkan dengan jalan yang memutar. Nah kalau kita kembali kepada kisah yang baru saja kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian dari kisah ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kita tentu tahu sebelumnya, Allah baru saja melakukan satu hal yang sangat spektakuler. Mujizat yang begitu dahsyat di Mesir, yaitu mujizat 10 tulah, yang menunjukkan kepada bangsa Israel dan juga kepada bangsa Mesir, siapa Allah. Yaitu, dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Pada waktu itu, setelah tulah ke-10, di mana semua anak sulung di Mesir mati, Firaun pada akhirnya membebaskan bangsa Israel untuk pergi.
Nah, ketika itu bangsa Israel tidak hanya pergi meninggalkan Mesir begitu saja, tapi dikatakan bahwa orang-orang Mesir memberikan perhiasan mereka, emas perak mereka kepada bangsa Israel, ketika bangsa Israel meminta kepada mereka. Dan akhirnya dimulailah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian itu. Dan namun Bapak Ibu Saudara, baru saja memulai perjalanan, kita menemukan satu kejadian yang tidak biasa, yaitu ketika Allah ternyata lebih memilih jalan memutar, jalan yang lebih jauh dibandingkan jalan yang pendek, jalan pintas, seperti yang kita pikirkan pada umumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini, sesungguhnya kita dapat melihat dan juga belajar mengenal Allah seperti apa yang disembah oleh bangsa Israel, dan juga Allah yang kita sembah itu. Dari kisah ini setidaknya ada dua hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat 17 yang tadi sama-sama kita baca, yang mengatakan bahwa Allah tidak membawa bangsa Israel lewat jalan yang pendek, lewat jalan pintas, tapi melalui jalan yang memutar. Hal ini mungkin menimbulkan satu pertanyaan bagi kita. Kenapa Allah malah membiarkan bangsa Israel lewat jalan yang lebih panjang, jalan yang lebih jauh, jalan yang memutar itu, dan tidak membiarkan bangsa Israel lewat jalan pintas? Mengapa Allah tidak melakukan satu kali mujizat seperti yang Dia sudah lakukan di Mesir sebelumnya? Allah sudah melakukan 10 mujizat. Apa salahnya kalau Allah melakukan satu kali lagi mujizat? Mungkin itu yang kita pikirkan. Tapi bukan itu yang ada di dalam pikiran Allah. Dan bukan itu cara Allah bekerja. Mungkin jalan pintas itu adalah jalan yang tercepat, tapi itu bukanlah jalan yang terbaik. Karena apa? Karena itu bukanlah jalan Allah. Kalau kita melihat kembali di ayat 17 tadi, kita melihat bahwa Allah benar-benar mengerti dan Allah tahu keadaan bangsa Israel pada saat itu. Yaitu bahwa mereka tidak ada di dalam kondisi yang siap untuk berperang. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel baru saja keluar dari perbudakan bangsa Mesir setelah sekian ratus tahun mereka hidup dengan status mereka sebagai seorang budak. Mental mereka yang sudah terbentuk di pikiran mereka adalah mental seorang budak, bukan mental seorang pejuang. Mental dan juga status yang mereka pegang itu sebagai seorang budak selama sekian ratus tahun itu udah bukan cuma di pikiran lagi, Bapak Ibu Saudara, tapi sudah menjadi mendarah daging, boleh dibilang, dalam diri mereka, dan membentuk pribadi mereka menjadi pribadi yang bermental seorang budak. Mereka belum siap untuk berperang, dan Allah mengerti hal itu. Allah tahu apa yang terbaik bagi bangsa Israel. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan Allah tahu yang terbaik buat anak-anaknya, kita sering mendengar kata-kata itu. Allah tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Ini bukan berarti bahwa kita dengan mudah langsung mengerti rencana Allah itu bagi kita, bukan? Yang lebih sering umumnya kita bertanya sama Tuhan, kan? Mengapa kau izinkan ini terjadi kepadaku, Tuhan? Mengapa kau biarkan ini terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi, Tuhan? Atau bisa juga kita marah sama Tuhan, seperti yang terjadi kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu pasal sesudah perikop yang kita baca tadi, tepatnya di pasal ke-14. Nah, pada waktu itu bangsa Mesir kembali lagi mengejar bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ada di dalam posisi yang seolah-olah terjepit, Bapak Ibu Saudara. Istilahnya skakmat kalau di dalam permainan catur. Nggak bisa gerak kemana-mana. Mereka terjebak di antara padang gurun dan juga laut Teberau. Nah, pada waktu itu bangsa Israel marah sama Musa. Bahkan mereka dengan nyata-nyata bilang, di dalam pasal 14 ini,
Mereka bilang kalau mereka lebih baik kerja sama orang Mesir aja. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, situasi di dalam pasal 14 ini adalah sebenarnya situasi yang Allah sengaja izinkan untuk terjadi. Allah yang memerintahkan bangsa Israel untuk balik lagi dan berkemah di antara padang gurun dan laut Teberau. Dan Allah yang mengizinkan Firaun untuk kembali lagi mengejar bangsa Israel. Dan kita tahu maksud Allah melakukan semua ini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam pasal 14 ayatnya ke-4b, dengan jelas sekali mengatakan begini. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Israel mengetahui bahwa akulah Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan pastinya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya orang Mesir yang tahu siapa Tuhan pada akhirnya, tapi juga bangsa Israel yang tadinya tidak mengerti maksud dan tujuan Tuhan, yang tadinya marah sama Tuhan, dan juga akhirnya mereka bisa mengetahui maksud Tuhan, dan juga semakin mengenal siapa Allah yang mereka sembah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, pernahkah kita mengalami masa-masa di mana seolah-olah Allah membawa kita ke arah yang sulit untuk kita pahami, sulit untuk kita mengerti dengan akal pikiran kita? Seperti bangsa Israel, seolah-olah Tuhan membawa kita melewati jalan yang berputar-putar, Bapak Ibu Saudara. Jalan yang lebih jauh, di mana kita nggak tahu arah tujuan kita. Atau bahkan sepertinya Allah menjebak kita di dalam situasi yang skakmat itu. Situasi di mana kita nggak bisa bergerak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kala memang Allah mengizinkan kita berada di dalam posisi-posisi seperti itu. Kondisi-kondisi skakmat seolah-olah. Itu adalah karena Allah sedang membentuk kita, anak-anaknya. Allah di dalam kemahatauannya sedang membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadanya melalui segala hal yang Ia izinkan terjadi. Sehingga ketika hal yang kita pikirkan tidak mengenakan itu bagi kita, Bapak Ibu Saudara, dan itu terjadi, hal itu bagaikan obat yang pahit tapi berguna untuk kesehatan kita. Nah, saya ingat sekali waktu saya kecil, Bapak Ibu Saudara, saya itu susah sekali minum obat. Nah, waktu saya sakit, waktu itu rumah kami di Kebayoran Lama, kami sering pergi ke dokter di dekat gereja ini, Bapak Ibu Saudara, di daerah dekat Taman Puring situ. Dokternya sangat terkenal, dokter anak. Nah, Papa sering membawa saya waktu saya sakit, dan nggak cuma saya, kakak dan adik-adik saya juga dibawa ke situ ketika sakit, ke dokter itu. Nah, ketika dokter itu memberikan obat, saya nggak mau makan obat itu. Ya mungkin hampir semua anak kecil mungkin nggak suka yang namanya obat ya. Nah, tapi waktu itu saya benar-benar nggak mau minum obat. Saya tutup mulut saya nggak mau buka. Nah, tapi waktu itu papa dan mama saya tuh pegangin tangan saya dan pegangin kaki saya. Nah, saya tetap nggak mau buka mulut saya. Nah, akhirnya papa saya karena gemes, bukan gemes karena lucu ya Bapak Ibu, tapi kan gemes karena kesal juga. Akhirnya papa saya ya karena emosi, dia empos paha saya. Ya, Bapak Ibu tahu di empos, kalau dicubit itu kecil Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau di empos itu papa tangannya besar ini, terus papa mengambil bagian yang agak berlemak gitu, paha saya. Terus diputer gitu. Nah, waktu itu saya sakit, saya berteriak, dan saya nangis waktu itu. Nah, ketika mulut saya kebuka Bapak Ibu Saudara, itu obat langsung dimasukin ke mulut saya. Seketika itu juga saya teriak, saya nangis, dan saya bilang, Papa jahat, Mama jahat. Pada waktu itu saya menganggap mereka jahat banget karena mereka sekongkol untuk ngasih saya obat. Mereka kerjasama. Tapi ketika saya besar Bapak Ibu Saudara, saya baru tahu tujuan mereka ngasih saya obat itu. Yaitu karena mereka mengasihi saya. Mereka melakukan itu karena mereka sayang sama saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah sungguh-sungguh tahu apa yang sedang Ia kerjakan di dalam hidup kita. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu tetaplah percaya kepadanya. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari kisah yang kita baca tadi, dari kisah yang kita renungkan tadi, kita dapat mengenal bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa beserta dan memimpin hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ke-21 dan ke-22 yang tadi kita baca, kita melihat bagaimana cara Allah menyertai perjalanan bangsa Israel, yaitu melalui tiang awan dan tiang api yang melambangkan akan kehadiran Allah atas bangsa Israel. Dikatakan di dalam ayat 22 bahwa dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi boleh dibilang 24 jam Allah menyatakan kehadirannya, penyertaannya kepada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya ketika dia menetapkan atau memerintahkan anak-anaknya untuk melangkah, tapi di dalam setiap langkah yang anak-anaknya lakukan, kita tahu bahwa Allah senantiasa hadir dan menyertai. Dia ada bersama-sama dengan umatnya. Dan melalui penggambaran kisah ini, Bapak Ibu, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana Allah memimpin perjalanan umat Israel. Allah tidak memimpin perjalanan mereka seperti seorang raja yang mengendarai kuda, sementara anak buahnya ditinggal jauh di belakang, mereka harus mengikuti sambil berjalan atau berlari. Allah juga tidak memimpin seperti seorang raja yang ada di belakang, sementara dia menyuruh anak buahnya untuk maju jauh di depan, supaya ketika ada musuh, ada peperangan, biar anak buahnya mati lebih dulu. Allah bukan seperti itu. Namun dari perikop yang kita baca, kita tahu bahwa Allah memimpin perjalanan bangsa Israel dengan cara menuntun mereka, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 kali kata menuntun di dalam perikop yang kita baca. Apa arti menuntun itu? Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tuntun itu berarti berjalan dengan memegang tangan atau menggandeng tangan, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan menuntun adalah membimbing dengan menggandeng tangan. Jadi ada sentuhan, menggandeng tangan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Allah menyertai dan memimpin perjalanan bangsa Israel dengan cara menuntun mereka seperti seorang bapa yang menuntun anaknya untuk berjalan. Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan kesabaran yang luar biasa bagi seorang yang menuntun orang yang dituntunnya. Karena yang menuntun, dia harus menyesuaikan diri dengan orang yang dituntunnya. Gak mungkin seorang yang menuntun seseorang itu dengan seenaknya menarik orang itu untuk ikuti kecepatannya dia atau kekuatannya dia, untuk mengikuti keinginannya. Gak mungkin. Bisa jatuh orang yang dituntunnya. Dan kita tahu kalau kita melihat seorang anak kecil yang dituntun misalnya, kita melihat kalau kadang-kadang nih si anak juga gak suka kan untuk dituntun terus. Kadang-kadang dia juga mau lepasin tangan papanya atau mamanya menuntunnya ketika dia mungkin ngelihat sesuatu yang menarik matanya dia, sesuatu yang kelihatannya bikin dia senang. Biasanya anak kecil ingin dilepasan gitu kan. Bahkan anak kecil ini nggak tahu misalnya hal itu bisa membahayakan dia. Nah, tapi kita tahu papa mama tetap megangin tangan anak itu. Nah, di situ kita melihat ketegasan papa atau mama, ayah atau ibu untuk tetap memegang tangan anak itu, tangan anaknya. Bahkan meskipun si anak sampai menangis. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah memimpin bangsa Israel, sebenarnya Allah bisa aja nggak usah repot-repot untuk menuntun bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. Allah sanggup kan, kita tahu Allah sanggup sekali dengan menghancurkan bangsa Filistin pada waktu itu agar bangsa Israel dapat langsung aja lewat jalan yang dekat itu. Sehingga mereka bisa sampai ke tanah perjanjian pada waktu itu. Allah sangat bisa melakukan itu semua, Bapak Ibu. Tapi Allah tidak melakukan itu. Allah tetap dengan kesabarannya menyertai dan menuntun bangsa Israel meskipun berulang kali bangsa Israel berontak kepada Allah dan ingin melepaskan tangan Allah dari tangan mereka dan mencoba berjalan dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka berpikir dengan pikiran mereka sendiri. Namun kita tahu Allah tetap menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang setia.
Itu juga yang Allah lakukan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Berapa sering kita mengecewakan Allah? Berapa sering kita meragukan Allah di dalam kehidupan kita? Berapa sering kita bersikap merasa lebih tahu, seperti bangsa Israel. Kita berontak dari Allah. Kita mau melepaskan tangan Allah dari tangan kita. Kita mau menepis tangan Allah dari tangan kita. Kita nggak mau Allah memegang kita. Karena kita merasa sepertinya Allah diam saja dengan masalah yang sedang kita hadapi. Atau kita merasa sepertinya Allah tidak sanggup untuk menolong kita. Sehingga kita memilih untuk bertindak dengan cara pikir kita sendiri. Akal budi kita sendiri. Yang kita anggap lebih baik dari caranya Allah. Yang nggak jelas dan nggak menentu. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Dia bukan hanya Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kita, namun Dia juga adalah Allah yang senantiasa menyertai kita. Dan Dia menuntun kita dalam setiap langkah hidup kita, di dalam setiap pergumulan yang sedang kita hadapi, di dalam setiap permasalahan yang sedang kita jalani. Allah ada bersama-sama dengan kita. Pada akhirnya kita tahu bahwa perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian itu nggak jadi selama 2 minggu, Bapak Ibu Saudara. Nggak jadi, bukan setahun, bukan 10 tahun, tapi 40 tahun. Selama 40 tahun itu bangsa Israel berada di padang gurun berputar-putar oleh karena ketegaran hati mereka. Tapi apakah selama 40 tahun itu Allah pernah meninggalkan mereka? Sedetik pun gak pernah, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan di dalam Ulangan ke-29 ayatnya ke-5 dan ke-6 mengatakan demikian. Saya akan bacakan buat kita semua. Ulangan 29 ayatnya ke-5 dan ke-6. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, segala hal yang Allah rancangkan selama 40 tahun kehidupan bangsa Israel itu memiliki tujuan, Bapak Ibu Saudara. Itu seperti yang dikatakan tadi, agar mereka mengenal siapa Tuhan, siapa Allah yang telah membebaskan mereka dari bangsa Mesir, dari perbudakan Mesir. Dan karya Allah dan penyertaannya atas hidup manusia sebenarnya juga tidak hanya berakhir sampai bangsa Israel saja, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa karya Allah yang sempurna itu pada akhirnya nyata ketika Allah mengutus Sang Allah Anak. Immanuel itu hadir ke dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kehadirannya memberikan pengharapan, memberikan damai dan juga sukacita. Nggak hanya itu, bahkan kematiannya di kayu salib membebaskan setiap kita yang percaya kepadanya dari perbudakan dosa yang selama ini membelenggu kita. Dan ketika dia bangkit dan dia naik ke surga, dia tidak membiarkan kita seorang diri. Dan juga tanpa pengharapan. Allah Roh Kudus hadir di dalam kehidupan setiap kita, setiap orang yang percaya. Dan Allah Roh Kudus senantiasa memimpin dan menuntun setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Sebentar lagi kita akan masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Banyak perasaan mungkin yang muncul di dalam diri setiap kita. Mungkin ada yang merasa senang, excited, optimis. Kalau tahun 2021 pasti akan lebih baik. Tapi saya rasa nggak sedikit juga orang-orang yang mungkin takut, khawatir. Kalau tahun 2021 nanti nggak menjadi lebih baik dari tahun 2020. Apakah COVID akan menghilang di tahun 2021? Atau malah muncul wabah yang baru, varian yang baru? Kita nggak tahu. Dan memang sesungguhnya kita nggak tahu masa depan itu seperti apa. Tahun 2021 itu, apalagi yang akan terjadi kita nggak tahu, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita melihat sampai hari ini, apakah hari ini itu menjadi ada hanya karena kebetulan? Pasti enggak, Bapak Ibu Saudara. Bukankah adanya hari ini menunjukkan bahwa Dia ada dan Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia bagi kita. Mana mungkin kita bisa melewati semua tanpa Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia telah menunjukkan dari sejak dulu bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, dan juga Dia adalah Allah yang setia dan tidak pernah berubah. Dan melalui firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan hari ini juga mengingatkan kita kembali bahwa Dia adalah Allah yang tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan Dia adalah Allah yang senantiasa beserta dan memimpin seluruh hidup kita. Bahkan Dia menuntun kita, menuntun setiap langkah kita. Maka sudah sepatutnya kita nggak ragu lagi untuk meletakkan masa depan kita dalam tangan Allah, dalam tangan pemeliharaannya. Mungkin jalan yang Tuhan izinkan untuk kita lewati hari ini bukanlah jalan yang pintas, bukan jalan yang cepat. Namun percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa jalan itu adalah jalan yang terbaik. Karena itu adalah jalan yang Allah persiapkan bagi kita. Allah tahu apa yang sedang dikerjakannya. Dan itu adalah, sekali lagi, yang terbaik bagi kita. Seperti firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah selesai hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Bapa, sesungguhnya kami nggak tahu hari esok itu seperti apa. Bahkan 1 jam ke depan pun kami nggak tahu apa yang akan terjadi ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan siapa Tuhan yang kami sembah. Dan kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memegang tangan kami. Tuhan yang tidak pernah melepaskan tangannya daripada tangan kami. Oleh sebab itu, Tuhan tolong kami saat ini ya Tuhan. Kami datang kepadamu, kami memohon, tolong kami untuk boleh tetap menyerahkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Memasuki tahun 2021 ya Tuhan. Biar kami boleh lebih lagi bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Dan Engkau juga selalu ada menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kebaktian doa pada malam hari ini selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.